Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih dan insyaallah salat witir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai pada malam hari ini, yaitu malam ke-8 ya, untuk Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga bisa menghadiri panggilan Allah, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, tausiah dan yang lain. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Madrasah Ramadan, sudahkah kita raih buahnya? Jadi Ramadan bagikan sebuah sekolahan pendidikan bagi kita semua. Sudahkah kita mengambil buahnya atau faedahnya? Beberapa hari sudah berlalu bulan Ramadan, yaitu 7 hari, karena malam hari adalah malam ke-8. Beberapa kali kita sudah melakukan ibadah puasa yang wajib kita lakukan, sudah kita lakukan. Beberapa rakaat sholat tarawih yang kita jalani, sudah kita jalani 7 malam. Sahur juga bagian dari makan ibadah. Buka puasa juga merupakan dari makan yang bernilai ibadah, juga sudah kita lalui. Sahur 7 kali, buka puasa 7 kali, takjil, iftar jam'i, buka bersama, sudah kita jalani. Baca Al-Quran, mungkin ada yang sudah setengah hatam 2 kali dan seterusnya ya. Kemudian kajian-kajian Ramadan, baik itu kuliah subuh, tausiah di antara tarawih dan witir, juga sudah kita lakukan. Namun coba kita lihat pada hati kita masing-masing. Nggak usah menunjuk itu siapa, saya dan kamu, tapi kita lihat hati kita masing-masing. Adakah kehusuan yang bertambah? Apakah kehusuan kita dalam hati sudah bertambah, atau masih biasa-biasa saja, atau malah berkurang? Lihatlah amal kita, apakah keikhlasan bertambah, dan perhatian terhadap benarnya ibadah juga bertambah. Apakah sudah ikhlas dan ikhlasnya bertambah, kebenaran dalam ibadah bertambah atau tidak? Ingatlah, Allah hanya melihat hati dan amal. Allah hanya melihat hati dan amal kita, tidak melihat apa-apa, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, tidak melihat rupawan kalian, wala ila ambalikum, dan tidak pula melihat terhadap hartawan kalian, harta kalian, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat adalah hanya hati dan amalan. Ikhlas enggak hatinya, benar enggak amalnya? Ikhlas hatinya, tidak benar amalnya, percuma. Amalnya benar tapi tidak ikhlas, juga tidak berguna. Maka dalam bentuk tarbiyah Ramadan minimal ada 3 bentuk tarbiyah dalam madrasah Ramadan. Minimal ada 3 bentuk madrasah Ramadan. Di antara 3 itu manakah yang sudah kita raih? Saya sebutkan satu persatu, entah saya, panjenengan, coba dari 3 itu yang sudah kita raih,
yang mana syukur-syukur, bahasa Jawa ya syukur-syukur syukur-syukur lebih-lebih tiga-tiganya sudah kita raih. Alhamdulillah, binikmatihi tatimus shalihat. Tapi kalau belum dilakukan, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, masya Allah. Hamba Allah yang menjalani ibadah Ramadan, baik puasa maupun ibadah-ibadah yang lain, hendaklah melakukan 3 bentuk introspeksi diri atau muhasabah. Yang pertama, muhasabah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah yang disebut hablum minallah. Adakah hubungan kita dengan Allah sudah semakin dekat? 7 hari kita lewati, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 bertambah dekat tidak kepada Allah? Atau biasa-biasa saja? Jangan-jangan malah berkurang. Ini muhasabah yang pertama. Dengannya kita puasa, dengannya kita sholat tarawih, kita tadarus, sudah semakin dekat belum dengan Allah? Atau masih biasa-biasa saja? Kemudian yang kedua, muhasabah hubungan sikap diri kita dengan diri kita sendiri. Ya, muhasabah hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Adakah kita sudah persiapan jihad kita semakin gencar melawan jiwa yang ammaratum bisu? Kata Allah, inna nafsa la ammaratum bisu, yang hawa nafsu ini semakin memaksa kita untuk melakukan kejelekan. Apakah sudah kita perbaiki sehingga kita gencar melawan hawa nafsu yang selalu memaksa kita untuk berbuat kejelekan? Sudah belum? Hubungan pada Allah sudah belum? Hubungan pada diri kita, memerangi hawa nafsu kita yang semakin memaksa kita berbuat kejelekan, sudah atau belum? Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, muhasabah hubungan kita dengan orang lain. Adakah muamalah kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, handai tolan kita, apakah sudah semakin baik? Apakah kita sudah semakin lembut untuk bermuamalah kepada orang lain? Apakah sungguh puasa itu semakin merengutnya, mentil kacang, jenenge sumut ya, mergo besemut terus itu, tidak pernah ajar mukanya, bahkan dengan istrinya atau istri dengan suaminya, gawe wedang orang pas legine merengut, ngamuk, ono gelas pecah, piring pecah. Apakah justru sudah semakin baik hubungan kita hablum minannas, baik istri, anak, orang tua, saudara, tetangga, teman-teman? Sudah ada perkembangan belum? Ini kita diajak muhasabah masing-masing dalam Ramadan ini. 3 bentuk tarbiyah ya, atau pendidikan atau madrasah puasa Ramadan. Ternyata 3 perkara itu disebutkan dalam satu hadis dari Rasulullah SAW yang bersumber dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari dan bersumber dari Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW yang bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwa kepada Allah berarti bentuk hablum minallah. Sudahkah kita di tempat manapun bertakwa? Di masjid, di musola, di rumah, di tempat kerja, di pasar, di toko, di jalan. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Atau takwa kita hanya ketika di musola, ketika di masjid, ketika di tempat ibadah? Ini kita harus muhasabah. Yang kedua, wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek yang kau lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Ini namanya muhasabah hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kejelekan, ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, sudahkah diikuti dengan kebaikan? Kalau diikuti dengan kebaikan, insya Allah kejelekan itu akan terhapus. Tapi pak kejelekan, ayo diikuti dengan kebaikan. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan pergaulan yang baik. Ternyata ada hablum minallah, ada hablum minan nafs, ada hablum minan nas. Hubungan baik kita dengan Allah mari kita perbaiki di Ramadan ini.
Hubungan baik kita terhadap diri kita sendiri, mari kita perbaiki di dalam bulan Ramadan ini. Dan tidak kalah pentingnya, hubungan baik dengan sesama. Baik sesama manusia itu bisa istri, suami, anak, tetangga, teman, dan seterusnya. Kita perbaiki. Kenapa demikian? Bukankah Madrasah Puasa Ramadan merealisasikan kandungan hadis ini, ya? Kandungan hadis ini, ya, mengandung 3 bentuk tarbiyah agar seseorang hamba, ya, menjadi baik dan semakin baik dan akhirnya menjadi hamba Allah yang Allah mencintai kita dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih panjang penjelasannya, tapi tidak elok kalau surat tarawih namanya saja kultum. Kultum itu kuliah 7 menit, tapi kalau menurut saya sebetulnya kultum itu kuliah terserah antum. Ya, tapi yang beredar adalah 7 menit dan ini sudah 10 menit. Berarti saya sudah melewati waktunya. Mohon maaf atas kesalahannya dan semoga yang sedikit ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Kemudian melewati Ramadan yang akan datang semakin baik dan semakin baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.